Juli tahun 1192 Masehi. Pasukan Muslim dalam Perang Salib menyerang tenda-tenda pasukan Salib di luar benteng kota Java. Termasuk di dalamnya ada tenda Raja Inggris Richard I. Raja Richard pun menyongsong serangan pasukan Muslim dengan berjalan kaki bersama para prajuritnya. Perbandingan pasukan Muslim dengan pasukan Nasrani pada saat itu adalah 4:1. Salahuddin Al-Ayyubi yang melihat Richard dalam kondisi seperti itu berkata kepada saudaranya, "Bagaimana mungkin seorang raja berjalan kaki bersama prajuritnya? Pergilah, ambil kuda Arab ini dan berikan kepadanya. Seorang laki-laki sehebat dia tidak seharusnya berada di tempat ini dengan berjalan kaki." Fragmen tersebut tercatat sebagai salah satu karakter yang pemurah dari Salahuddin, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Walaupun sedang di atas angin, tetap berlaku adil dan menghormati lawan-lawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bekas Profesor. Channel ini akan membahas tentang tokoh dan sejarah-sejarah dunia, terutama tokoh dan sejarah Islam. Pada kesempatan kali ini gue bakal membahas tentang Perang Salib. Nah, kalau lu pernah main game legendaris Age of Empire 2, pastinya udah kenal dengan karakter Richard the Lionheart dan juga Salahuddin. Nah, saking otentiknya karakter dua tokoh ini, sejarah manapun tidak akan bisa menghapus cerita kedua tokoh ini. Sampai di game-game terkenal, nama mereka menjadi sebuah ikon bagi para pecinta game tersebut. Salahuddin atau Saladin itu adalah tokoh muslim terkenal. Sampai-sampai di film Kingdom of Heaven menggambarkan sifat beliau yang luar biasa bijak. Contohnya menghormati tawanan, terus ngasih air es ke tamu non-muslim, dan banyak lagi tingkah-tingkah eksentrik yang menggambarkan kebijakan dari Salahuddin. Tapi gimana ya, banyak sekali sejarah-sejarah yang dibelokkan oleh orang-orang berkepentingan yang tidak bertanggung jawab. Nah, khususnya untuk sejarah Salahuddin Al-Ayyubi ini, gua rasa orang-orang berkepentingan itu sangat kesulitan sekali untuk mengubah atau membalik-balikan fakta tentang sejarahnya, karena banyak sekali fakta-fakta atau pengakuan-pengakuan dari muslim maupun kaum-kaum non-muslim tentang sifat kemuliaan Salahuddin Al-Ayyubi. Anyway, gue gak akan membahas tentang sejarah khusus dari Salahuddin Al-Ayyubi, tapi gue mau fokus pembahasannya tentang kenapa Salahuddin dan King Richard bisa berseteru. Gue bakal ngebahas sedikit tentang peperangan pada masa-masa awal yang tentunya sebelum Salahuddin Al-Ayyubi lahir dan juga Raja Richard lahir. Dan dalam Perang Saliblah mereka bertemu dan bersaing secara sehat. Jadi perlu catat sejumlah ekspedisi militer yang dilancarkan oleh pihak kekuatan Nasrani terhadap kekuatan Islam terjadi pada periode tahun 1096 sampai dengan 1290 Masehi dan kita kenal sebagai Perang Salib. Sebelumnya, Perang Salib ini terjadi pada masa-masa Bani Seljuk. Jadi setelah fase meninggalnya Rasulullah SAW, barulah berdiri yang dinamakan Khilafah. Nah, Khilafah ini kan mendirikan kerajaan yang cukup besar. Lalu lahirlah Bani Seljuk meneruskan dinasti setelah beratus-ratus tahun Muslim berjaya. Peristiwa penting dalam pergerakan ekspansi Bani Seljuk adalah peristiwa Manzikert pada tahun 464 Hijriah atau 1071 Masehi yang populer dengan sebutan Revolusi Malazgirt. Serbuan yang gencar dari ekspansi yang dipimpin oleh Alp Arslan ini telah menempatkan Imperium Bizantium pada posisi yang tidak menguntungkan. Kondisi ini memaksa Bizantium meminta bantuan kepada Keuskupan Agung di Roma untuk menyelamatkan bumi Bizantium. Jadi Bizantium ini kekaisaran Roma pada masanya ya. Sebutannya itu Bizantium. Tetapi bila ditarik dari sejarah akarnya, konfrontasi antara kaum muslim dan Nasrani ini sesungguhnya sudah terjadi jauh sebelum peristiwa Manzikert. Jadi wajar aja jika bibit permusuhan dan kebencian kaum Nasrani terhadap Islam sudah mengakar dan pertumbuhan kebencian itu dipercepat dengan hadirnya kekuatan Bani Seljuk yang berhasil menguasai Baitul Maqdis. Peristiwa tersebut memberikan gambaran bahwa konfrontasi antara kaum Nasrani dan Muslim kebanyakan dipengaruhi oleh unsur-unsur religius. Dan motif ini pula yang didengung-dengungkan oleh Paus Urbanus II untuk mengerahkan seluruh umat Nasrani di Eropa dengan memproklamirkan perang suci yang populer dengan sebutan Perang Salib. Peristiwa Perang Salib ini telah dibayar oleh umat muslim dengan perjuangan yang sangat-sangat besar. Dan pada sisi lain, Perang Salib ini telah memberikan keuntungan bagi pihak Eropa. Ini diakui sendiri oleh para orientalis mereka. Mereka mengatakan bahwa Perang Salib merupakan jembatan emas bagi tumbuhnya peradaban kebudayaan barat di Eropa.
Hal ini disebabkan karena adanya dugaan bahwa pihak Nasrani dalam melancarkan serangan tersebut didorong oleh motivasi keagamaan. Namun jika dicermati lebih dalam, adanya beberapa kepentingan individu yang turut mewarnai perang salib ini. Berikut ini ada beberapa penyebab yang turut melatar belakangi terjadinya perang salib. Yang pertama adalah perang salib ini merupakan puncak dari sejumlah konflik antara negeri barat dan negeri timur. Jelasnya antara pihak Nasrani dan Muslim. Perkembangan dan kemajuan pesat umat Muslim pada saat itu menimbulkan kecemasan tokoh-tokoh Nasrani Barat. Terdorong oleh kecemasan ini, maka mereka melancarkan serangan terhadap kekuatan Muslim. Yang kedua yaitu munculnya kekuatan Bani Seljuk yang berhasil merebut Asia Kecil setelah mengalahkan pasukan Bizantium pada tahun 1071 dan selanjutnya merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1078 Masehi. Kekuasaan Seljuk di Asia Kecil dan Yerusalem dianggap sebagai halangan bagi Nasrani Barat untuk melaksanakan ibadah ke Bait Al-Maqdis. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kaum Nasrani sangat dibebaskan untuk melaksanakan ibadah bahkan secara berbondong-bondong. Pihak Nasrani menyebarkan desas-desus perlakuan kejam Turki Seljuk terhadap jemaah Nasrani. Nah, desas-desus inilah yang menimbulkan amarah umat Nasrani Eropa. Dan yang ketiga bahwa semenjak abad ke-10, kaum muslim menguasai perdagangan di Laut Tengah. Para pedagang Pisa, Venesia, dan Genoa merasa terganggu atas kehadiran pasukan Islam yang menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah ini. Satu-satunya jalan untuk memperluas dan memperlancar perdagangan mereka adalah dengan mendesak kekuatan muslim dari laut ini. Dan yang keempat adalah propaganda Alexius Comnenus kepada Paus Urbanus II untuk membalas kekalahan dalam peperangan melawan pasukan Seljuk. Bahwa Paus merupakan sumber otoritas tertinggi di barat yang didengar dan ditaati propagandanya. Paus Urbanus II segera mengumpulkan tokoh-tokoh Nasrani pada 26 November 1095 di Clermont, sebelah tenggara Prancis. Dalam pidatonya di Clermont, Sang Paus memerintahkan kepada pengikut Nasrani agar mengangkat senjata melawan pasukan Muslim. Jadi tujuan utama Paus pada saat itu adalah memperluas pengaruhnya sehingga gereja-gereja Romawi akan bernaung di bawah otoritasnya. Dalam propagandanya, Sang Paus Urbanus II menjanjikan ampunan dosa bagi mereka yang bergabung dalam peperangan ini. Maka isu persatuan umat Nasrani segera bergema menyatukan negeri-negeri Nasrani memenuhi seruan Sang Paus ini. Dalam waktu yang singkat, sekitar 150.000 pasukan Nasrani berbondong-bondong memenuhi ruang Sang Paus. Mereka berkumpul di Konstantinopel. Sebagian besar pasukan ini adalah bangsa Perancis dan bangsa Normandia. Nah, perang salib ini terjadi dalam kurun waktu hampir 2 abad. Ya, lama banget. Pada tahun 490 Hijriah atau 1096 Masehi, sebuah pasukan salib yang dipimpin oleh Komandan Walter de Panneles dapat ditundukkan oleh kekuatan Kristen Bulgaria. Kemudian Peter de Hermit yang mengkomandoi kelompok kedua pasukan salib bergerak melalui Hungaria dan Bulgaria. Pasukan ini berhasil menghancurkan setiap kekuatan yang menghalanginya. Seorang sultan Negrinis berhasil menghadapinya, bahkan sebagian pimpinan salib berkenan memeluk Islam dan sebagian pasukan mereka terbunuh dalam peperangan ini. Lalu setahun kemudian pada tahun 491 Hijriah atau 1097 Masehi, pasukan Nasrani di bawah komandan Godfrey bergerak dari Konstantinopel menyeberangi Selat Bosporus dan berhasil menaklukkan Antiok. Pada pengepungan ini, pasukan salib melakukan pembantaian secara kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Setelah berhasil menundukkan pasukan Antiok, pasukan salib bergerak ke Al-Ma'arat Al-Nu'aman, sebuah kota termegah di Syria. Di kota ini juga pasukan salib melakukan pembantaian terhadap ribuan orang. Pasukan salib selanjutnya menuju Yerusalem dan menaklukkannya dengan mudah. Ribuan jiwa umat muslim menjadi korban pembantaian atas usaha penaklukan Yerusalem. Tumpukan kepala, tangan, dan kaki tersebar di penjuru jalan dan sudut kota. Sejarah telah menyaksikan sebuah tragedi umat manusia yang sangat memilukan. Godfrey selanjutnya menjabat sebagai penguasa atas negeri Yerusalem. Ia adalah penguasa yang cakap dan komandan yang bersemangat dan agresif. Pada tahun 503 Hijriah atau 1109 Masehi, pasukan salib menaklukkan Tripoli. Mereka selain membantai masyarakat Tripoli, mereka juga membakar perpustakaan, perguruan, dan sarana industri hingga menjadi abu. Selama terjadinya peperangan tersebut, Kesultanan Seljuk sedang mengalami kemunduran. Perselisihan antara Sultan-Sultan Seljuk mempermudah pasukan salib untuk menguasai wilayah-wilayah Islam. Dalam
kondisi seperti ini, muncullah seorang Sultan Damaskus yang bernama Muhammad yang mencoba mengabaikan konflik internal dan menggalang kesatuan dan kekuatan Seljuk untuk mengusir pasukan salib. Baldwin, seorang penguasa Yerusalem pengganti Godfrey, dapat dikalahkan oleh pasukan Seljuk ketika ia sedang menyerang kota Damaskus. Baldwin segera dapat merebut kembali wilayah-wilayah yang lepas setelah mendapat bantuan dari pasukan Eropa. Sepeninggal Sultan Mahmud, tampillah Imaduddin Jangki, penguasa Mosul dan Irak. Rakyat Damaskus, Aleppo, Hamimah, dan yang lainnya meminta bantuannya. Ia menerima gelar At-Tabek dari Khalifah di Baghdad. Ia mencurahkan kemampuan dalam upaya mengembalikan kekuatan pemerintahan Seljuk dan menyusun kekuatan militer. Sebelum ia mengabdikan diri di kancah peperangan salib. Masyarakat Aleppo dan Hamimah yang menderita di bawah kekuasaan pasukan salib berhasil diselamatkan oleh Imaduddin Jangki setelah berhasil mengalahkan pasukan salib. Tahun berikutnya ia juga berhasil mengusir pasukan salib dari Al-Asyarib. Satu persatu Jangki meraih kemenangan atas pasukan salib hingga ia merebut wilayah Edessa pada tahun 539 Hijriah atau 1144 Masehi. Pada saat itu, bangsa Romawi menjalin kekuatan gabungan dengan pasukan Prancis menyerang Buza. Mereka menangkap dan membunuh perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Dari sini mereka melancarkan serangan ke Kaisera. Penguasa negeri ini yakni Abu Asakir meminta bantuan kepada pasukan Imaduddin Jangki. Jangki segera mengerahkan pasukannya dan ia berhasil mengusir kekuatan Prancis dan Romawi secara memalukan. Wilayah perbatasan di Accra berhasil digerebek hingga menyerah. Demikian pula kota Baalbek segera ditaklukkan. Untuk selanjutnya, penduduk kota Baalbek ini dipercaya kepada Komandan Najamuddin, ayah dari Salahuddin. Penaklukan Edessa merupakan keberhasilan Jangki yang terhebat. Bagi umat Nasrani, kota Edessa merupakan kota yang termulia karena kota ini dijadikan pusat kepuasan. Dalam penaklukan Edessa, Jangki tidak berlaku kejam terhadap penduduk, tidak seperti perlakuan pasukan salib. Tidak seorang pun merasakan tajamnya pedang Jangki, melainkan pasukan salib yang sedang bertempur, yang sebagian besar adalah pasukan Prancis. Dalam perjalanan penaklukan Khalat Jabir, Jangki terbunuh oleh tentaranya sendiri. Selama ini, Jangki adalah seorang patriot sejati yang telah berjuang demi membela tanah airnya. Baginya, pelana kuda lebih nyaman dan lebih dicintainya daripada kasur sutra. Dan juga suara hiruk-pikuk di medan peperangan terdengar lebih merdu dan lebih dicintainya daripada alunan musik. Kepemimpinan Imaduddin Jangki digantikan oleh putranya yang bernama Nuruddin Mahmud. Ia bukan hanya seorang prajurit yang cakap, sekaligus juga ahli hukum dan juga seorang ilmuwan. Pada saat itu, umat Nasrani Edessa dengan bantuan Prancis berhasil menaklukkan pasukan Muslim yang bertugas di kota ini dan sekaligus membantainya. Nuruddin segera mengerahkan pasukannya ke Edessa dan berhasil merebutnya kembali. Sejumlah pasukan Edessa dan para pengkhianat dihukum dengan mata pedang, sedangkan bangsa Armenia yang bersekutu dengan pasukan salib diusir keluar negeri Edessa. Nah, itulah bagian pertama dari kisah perang salib. Yang tentunya ini ceritanya karena panjang, gue buatin 2 part ya. Nanti di next video gue ceritain ke part 2-nya. Dan buat teman-teman yang punya pandangan atau perspektif lain dari kisah perang salib ini, silahkan, dan itu kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Yang mau diskusi di bawah boleh, jangan berdebat yang gak perlu, silahkan diskusi dengan sehat. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe karena support kalian sangat berarti sekali untuk perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.